Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena saya telah diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya di mata kuliah Estetika Humanisme. Perkenalkan, saya Robi Farni Sejati dengan NIM 2402010200816. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Estetika Humanisme dengan judul HOT and LOTS. Itu berpikir kritis, ilmiah, dan sistematis. Dengan subjudul lebih dalam yaitu terkait pendekatan untuk pemecahan masalah yang efektif. Oke, tanpa berlama-lama mungkin saya akan masuk ke materinya. Yang pertama di bagian pendahuluan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit terkait apa itu berpikir kritis, ilmiah, dan juga sistematis. Yang pertama, berpikir kritis, yaitu menganalisis dan mengevaluasi informasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian, berpikir ilmiah, yaitu menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan bukti dan menguji hipotesis yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu berpikir sistematis, yaitu pendekatan yang terstruktur dalam memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang logis. Nah, mungkin dari pendahuluan ini kita dapat menyimpulkan bahwa ada 3 pokok cara berpikir yang akan kita bahas di sini, yaitu berpikir kritis, berpikir ilmiah, dan berpikir sistematis. Lalu, kenapa sih hal itu penting? Nah, di sini akan kita bahas sedikit. Yang pertama, mengapa berpikir kritis, ilmiah, dan sistematis itu penting? Ada 3 poin, akan saya jabarkan sedikit. Yang pertama, menghadapi tantangan kompleks. Itu sekarang dalam dunia yang penuh informasi, penting untuk mampu menganalisis dan menilai secara objektif. Jadi kita nggak akan bisa mengikuti perkembangan zaman kalau tidak mengikuti ini. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu dengan menggunakan pendekatan ini, keputusan yang diambil lebih berbasis data dan fakta, jadi bukan hanya sekedar teori, asumsi, ataupun hipotesa semata, tapi memang real. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, yaitu membantu memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Ya karena sekarang kan zaman itu lebih praktis ya dan lebih kompleks, makanya sangat perlu hal-hal ini. Kemudian kita akan belajar mengenali pengenalan konsep HOT and LOTS. Pertama, HOT atau biasa disebut Higher Order Thinking, yaitu adalah berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian yang kedua, LOTS, Lower Order Thinking, yaitu adalah berpikir tingkat rendah yang lebih berfokus pada pemahaman dasar, recall, dan aplikasi. Kemudian, apa sih kaitan dengan berpikir kritis, ilmiah, dan sistematis? Itu menggunakan HOT dan LOTS untuk menyusun langkah-langkah berpikir yang lebih baik. Kemudian, berpikir kritis, yaitu karakteristik berpikir kritis ada 3. Yang pertama, keingintahuan, selalu mencari pemahaman lebih dalam. Kemudian yang kedua, penyelidikan, menggunakan pertanyaan untuk mengeksplorasi. Kemudian yang ketiga, evaluasi bukti, memeriksa bukti untuk mencapai kesimpulan yang tepat. Jadi memang ketika kita mau menyimpulkan sesuatu, itu kita harus ada buktinya, nggak bisa asal sembarangan sih. Kemudian dari contoh kasusnya, bagaimana menggunakan berpikir kritis untuk memilih keputusan bisnis yang optimal.
Lanjut. Untuk kemudian adalah berpikir ilmiah. Dalam berpikir ilmiah, ini ada metodenya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 untuk metode ilmiahnya. Yang pertama itu dilakukan observasi, yang kedua formulasi hipotesis, yang ketiga eksperimen dan penggunaan data, yang keempat analisis data, dan yang kelima kesimpulan. Kemudian untuk contohnya yaitu peneliti dalam bidang sains dan teknologi yang mengandalkan metode ilmiah untuk menemukan solusinya. Kemudian berpikir sistematis. Nah, dalam berpikir sistematis ini sama sih kurang lebih dengan yang sebelumnya, yaitu ada beberapa poin dalam berpikir sistematis. Yang poin pertama yaitu untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Yang kedua, pengumpulan informasi. Yang ketiga, menganalisis data. Yang keempat, menyusun solusi. Dan yang kelima, evaluasi data. Jadi, dari langkah-langkah berpikir sistematis ini, kalau berdasar data-data yang ada ini memang harus terpenuhi semuanya. Jadi tidak bisa kalau hanya identifikasi masalah aja atau menganalisis data saja atau evaluasi saja. Jadi memang dari kelima poin ini harus ada semua dan berurutan atau tersusun semuanya. Kemudian untuk contohnya yaitu menyelesaikan masalah dalam proyek besar dengan pendekatan sistematis. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah apalagi dalam proyek besar itu memang harus diselesaikan secara sistematis. Nggak bisa kita sporadis. Macam itu sih. Kemudian untuk poin berikutnya yaitu kita akan mengintegrasikan antara HOT dan LOTS. Oke, baik. Oke, siap. Di poin ini saya akan menjelaskan bagaimana HOT dan LOTS dapat digabungkan untuk berpikir lebih efektif. Sini ada 2 poin dulu. Yang pertama melalui yang poin LOTS, yaitu kita akan lebih fokus pada fakta dan pengetahuan dasar. Kalau untuk yang HOTS itu kita akan lebih fokus pada analisis mendalam dan pembentukan keputusan yang lebih kompleks. Jadi pada dasarnya sih untuk kedua poin ini yaitu pada LOTS dan HOTS itu akan saling berkaitan satu sama lain dan akan sangat lebih bermanfaat dan memang harus sih kedua-duanya sekaligus. Kemudian untuk contoh praktisnya yaitu menggunakan pendekatan HOT dan LOTS dalam kasus sehari-hari. Untuk contohnya sih misalnya kalau kita menganalisis laporan keuangan, kayak misalnya tuh pekerja-pekerja pada perusahaan, apalagi yang dalam bidangnya itu terkait dengan laporan keuangan, ini sangat dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan. Oke, kita sampai di bagian hampir terakhirnya yaitu di bagian kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya yaitu dapat saya bagi menjadi 2. Yang pertama, pentingnya berpikir kritis, ilmiah, dan sistematis. Apa sih pentingnya itu? Yaitu menghasilkan solusi yang lebih baik, keputusan yang lebih bijaksana, dan pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian, meningkatkan kemampuan analitis dalam berbagai bidang. Untuk berikutnya, poin kedua yaitu tantangan dan peluang. Untuk mengadopsi cara berpikir ini dalam kehidupan sehari-hari dan dunia profesional. Nah, mungkin dapat saya simpulkan sih dari presentasi saya ini sih memang tantangannya sih ada terkait 2 ini ya. Yang pertama itu pentingnya berpikir kritis, ilmiah, dan sistematis. Kemudian kita harus dapat mengidentifikasikan terkait tantangan dan peluang untuk pemanfaatannya.
Oke, mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya pamit undur diri dan saya mohon maaf sebelumnya. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.